warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Belinda Agnialina Dewi, Rahma Putri Widyasari, Muhammad Fahri Firdaus, Raja Novel, Zulkarnain. Di sini saya akan mempresentasikan materi kepemimpinan yang berjudul Pengaruh Kekuasaan Politik dan Negosiasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang power. Power merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan. Sebab dengan faktor itu, seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara individu maupun kelompok, sehingga individu ataupun kelompok tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh si pemimpin. Atau dengan kata lain, dengan powernya, pemimpin memperoleh alat untuk mempengaruhi perilaku para pengikutnya. Dalam teori manajemen power, lebih banyak memiliki keterkaitannya dengan aspek leadership daripada aspek-aspek manajerial. Dalam sejarah kehadirannya, bisa dikatakan power adalah yang tak terduga kemunculannya oleh berbagai pelapor manajemen. Power didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau bagian dalam organisasi untuk mempengaruhi orang atau bagian lain agar menjalankan perintah atau mengerjakan sesuatu yang sebelumnya tidak mereka inginkan untuk mencapai tujuan sesuai keinginan pemilik power tersebut. Sementara itu, authority adalah hak right untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Ada dua jenis sumber kekuatan. Yang pertama, kekuatan posisi. Dan yang kedua adalah kekuatan pribadi. Kekuatan posisi berasal dari manajemen puncak dan didelegasikan ke bawah rantai komando. Dengan demikian, seorang yang berada dalam posisi manajemen memiliki kekuatan yang lebih potensial untuk mempengaruhi daripada seorang karyawan. Sedangkan kekuatan pribadi berasal dari para pengikut berdasarkan perilaku pemimpin. Konsep kekuasaan. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya dengan menghilangkan sendiri atau menghilangkan halangannya. Jenis dan sumber kekuasaan. Yang pertama ada personal power atau sumber kekuasaan yang ditentukan oleh posisi dari seorang pemimpin. Dalam suatu perusahaan, dalam kekuasaan posisi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kekuasaan yang sah atau kewajiban formal. Kekuasaan yang bersumber pada suatu organisasi yang diberikan oleh suatu organisasi, di mana pemimpin tidak dapat dipersoalkan kebenarannya. Bawahannya dapat digunakan pada kedudukan. Yang kedua, legitimate power atau suatu kekuasaan untuk memenuhi perintah atas undang-undang atau peraturan yang berlaku. Yang ketiga, reward and coercive power. Kekuatan yang didapatkan karena sering memberi hadiah penghargaan. Sedangkan coercive power merupakan kekuasaan yang timbul karena adanya hak untuk mengontrol, menilai, mengendalikan tingkah laku bawahannya dengan sanksi berupa ancaman, hukuman pemecatan, dan lain-lain. Yang kedua, ada kekuatan pribadi, personal power. Sumber kekuasaan yang berasal dari diri pribadi dari seorang pemimpin. Dalam kekuasaan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, expert power, kekuasaan yang timbul karena seorang pemimpin memiliki keahlian yang diperoleh dari pengalaman dan pendidikan. Yang kedua, reference power, merupakan kekuatan yang timbul karena karisma, karakteristik individu, keteladanan, atau kepribadian yang menarik. Yang ketiga, ada information power. Kewibawaan seseorang muncul karena seorang pemimpin yang memiliki berbagai informasi yang dibutuhkan oleh bawahannya. Yang keempat, connection power, merupakan wibawa yang dimiliki seorang pemimpin karena memiliki banyak hubungan dengan orang lain, terutama orang-orang penting. Yang kelima, ada persuasive power, merupakan kewibawaan seorang pemimpin yang timbul dari bawahannya, mampu memberikan atas melakukan tindakan persuasif kepada bawahannya agar bawahannya semangat untuk bekerja. Dan yang terakhir, traditional power, merupakan suatu otoritas yang didasarkan atas pewarisan nilai-nilai tradisional seseorang. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh kepada Rahma Putri Widyasari, saya persilahkan. Materi selanjutnya adalah memperoleh dan kehilangan kekuasaan. Kekuasaan pribadi lebih mudah diperoleh dan hilang dibandingkan dengan kekuasaan posisi. Memiliki kekuatan yang kuat akan dihadapi dengan godaan diri untuk bertindak menyalahgunakan kekuasaan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan. Organisasi politik. Organisasi politik terdiri dari dua. Yang pertama, sifat politik organisasi. Ada hubungan antara kekuasaan dan politik organisasi. Salah satunya, manajer menggunakan kekuatan posisi mereka yang ada dan politik agar meningkatkan kekuatan mereka.
Politik adalah proses memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Jumlah dan pentingnya politik bervariasi dari organisasi ke organisasi. Namun, organisasi yang lebih besar cenderung lebih politis dan semakin tinggi tingkat manajemen, semakin penting politik terbentuk. Yang kedua, politik adalah media pertukaran. Seperti halnya kekuasaan, politik seringkali berkonotasi negatif karena adanya orang yang menyalahgunakan kekuatan politik. Cara positif untuk memandang politik adalah dengan menyadari bahwa politik hanyalah media pertukaran. Politik itu sendiri pada dasarnya tidak baik ataupun buruk. Politik hanya sebuah sistem untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Pemimpin yang efektif secara politik menyusun sumber daya untuk mencapai tujuan pribadi dan tujuan profesional melalui kekuatan serta pengaruh hubungan mereka. Jadi, keterampilan politik bukan tentang mengambil keuntungan dari orang lain, tetapi tentang membangun hubungan untuk membantu Anda mencapai tujuan Anda. Political behavior atau perilaku politik. Yang pertama, networking atau jaringan, yaitu suatu proses mengembangkan hubungan untuk tujuan bersosialisasi dan berpolitik. Yang kedua, reciprocity atau timbal balik. Menggunakan timbal balik menciptakan kewajiban dan mengembangkan aliansi serta menggunakannya untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, coalition atau koalisi. Menggunakan koalisi sebagai taktik mempengaruhi adalah perilaku politik. Masing-masing pihak membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Timbal balik dan jaringan biasanya digunakan untuk mencapai tujuan yang sedang berlangsung. Sedangkan koalisi dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam membangun koalisi dapat menggunakan taktik kooptasi dan realitas kehidupan. Pedoman untuk mengembangkan keterampilan politik. Yang pertama, pelajari budaya organisasi dan kemampuan. Yang kedua, jadilah seorang tim yang setia dan jujur. Yang ketiga, kembangkan hubungan kerja yang baik, terutama dengan manajer Anda ataupun atasan Anda. Dan yang terakhir, dapatkan pengakuan. Pembahasan yang terakhir adalah networking. Kekuatan, politik, dan jaringan memiliki hal yang sama secara umum, mempengaruhi dan mampu membantu satu sama lain. Orang yang memiliki karir yang baik harus memiliki sebuah relasi sebanyak mungkin. Sebenarnya, cara terbaik untuk mengembangkan karir adalah dengan koneksi dengan banyak orang di berbagai bidang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Raja. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu penilaian diri dan tetapkan tujuan. Nah, yang pertama adalah prestasi. Hasil yang Anda capai dalam pekerjaan atau perguruan tinggi adalah bukti terbaik dari keahlian Anda. Yang kedua, masukkan prestasi Anda ke wawancara kerja. Banyak sekali di wawancara kerja dimulai dengan pertanyaan seperti ceritakan tentang diri Anda. Nah, banyak kandidat yang tidak mengungkapkan sesuatu yang menarik atau tidak membahas prestasi yang didapatkan yang seharusnya prestasi itu dijadikan nilai plus bagi diri Anda sendiri. Yang ketiga adalah tetapkan tujuan. Anda perlu dengan jelas menyatakan tujuan Anda, misalnya mendapatkan bimbingan untuk menentukan keahlian, keterampilan, dan persyaratan yang dibutuhkan. Selanjutnya, buatlah penjualan diri. Mulailah dengan ringkasan karir, sertakan riwayat karir atau sekolah terbaru Anda, dan deskripsikan tentang jenis pekerjaan, magang, atau program studi yang pernah diambil. Dengan ini, perusahaan akan memposisikan diri Anda di divisi yang cocok. Selanjutnya, kembangkan jaringan Anda, dengan kata lain, perluas rekan atau relasi Anda. Jaringan atau relasi itu sangat penting. Mulailah dengan siapa yang kamu kenal. Anda mungkin sudah memiliki rekan atau relasi di situs sejaringan sosial. Selanjutnya adalah langkah-langkah wawancara kerja. Langkah pertama, membangun hubungan, berikan pengantar singkat. Yang kedua, sampaikan keahlian Anda. Langkah yang ketiga, ajukan pertanyaan yang disiapkan. Variasi pertanyaan tergantung tujuan Anda. Dan langkah yang keempat, dapatkan personal kontak tambahan untuk relasi Anda. Dan yang terakhir, langkah yang kelima, menawarkan bantuan kepada orang sekitar. Ini dapat membangun hubungan dan membuat Anda dikenal di orang sekitar dan lingkup perusahaan. Dan yang selanjutnya, pertahankan hubungan relasi dan rekan kerja Anda. Hal ini sangatlah penting untuk selalu memberitahu rekan Anda tentang kemajuan karir Anda. Jika seseorang membantu dalam menemukan pekerjaan Anda, pastikan untuk memberitahu hasilnya. Mengucapkan terima kasih kepada mereka yang membantu Anda dalam mendorong hubungan bisnis. Memberikan informasi ini akan meningkatkan kemungkinan mendapatkan bantuan di masa yang akan mendatang.
Dan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Fahri. Selanjutnya saya akan membahas tentang negosiasi. Negosiasi atau perundingan. Negosiasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih berada dalam konflik dan berusaha untuk mencapai kesepakatan. Dalam sebuah negosiasi, semua pihak harus percaya bahwa mereka mendapatkan kesepakatan yang bagus. Keterampilan dalam bernegosiasi dapat dikembangkan. Tidak semua orang mahir sebagai negosiator yang hebat. Meluangkan waktu untuk mempelajari cara bernegosiasi sebelum membuat kesepakatan adalah hal yang baik. Lanjut ke negosiasi proses. Proses negosiasi diawali dengan plan, yaitu dengan cara cari tahu tentang apa yang orang lain inginkan dan apa yang tidak ia inginkan. Lalu tetapkan target kesepakatan yang dikira menguntungkan kedua belah pihak. Cobalah untuk mengembangkan pilihan dan pertukaran. Cobalah untuk menemukan pilihan sehingga kedua belah pihak mendapat apa yang mereka inginkan. Lalu yang terakhir, antisipasi pertanyaan tentang yang akan dibahas dan siapkan jawabannya. Lanjut ke langkah negosiasi. Yang pertama, kembangkan hubungan dan fokus pada rintangan bukan orangnya. Kita bisa tersenyum dan menyebutkan nama saat menyapa mereka. Ini memiliki arti Anda tertarik dan senang dapat bertemu mereka. Biarkan pihak lain membuat penawaran duluan atau yang pertama. Lalu dengarkan dan ajukan pertanyaan apa yang pihak lain butuhkan. Ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan, rencanakan pilihan lain yang membuat Anda memiliki daya tawar. Lanjut ke penundaan. Luangkan waktu Anda. Ketika tampaknya tidak ada kemajuan, mungkin lebih baik untuk menunda negosiasi. Jangan terlalu memaksakan negosiasi jika karena akan menyebabkan gagalnya kesepakatan. Namun jika Anda menunggu, Anda mungkin memiliki peluang yang lebih baik. Jika negosiasi mencapai kesepakatan, kita dapat menindaklanjuti kesepakatan dengan surat ucapan terima kasih, lalu menyatakan kembali perjanjian untuk memastikan pihak lain tidak berubah pikiran tentang apa yang mereka setujui. Tuliskan jika itu perlu. Lalu jika tidak mendapatkan kesepakatan, analisis situasi dan coba tentukan di mana kesalahan Anda, sehingga Anda bisa meningkatkan di masa depan atau juga dapat meminta saran dari pihak lain. Yang terakhir, etika dalam mempengaruhi. Ingat bahwa mempengaruhi adalah proses mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain dalam untuk mencapai suatu tujuan, yang biasanya untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kekuasaan politik, jaringan, dan negosiasi adalah semua bentuk pengaruh saat mempengaruhi. Ingat juga perilaku yang etis. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.